Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang futurolog keturunan Inggris Pakistan, dia bernama Ziauddin Sardar, mempetakan pola peradaban kehidupan manusia pada sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan era modernisme, dan yang kedua adalah postmodernisme. Era modernisme ini diawali dari mulai Renaissance di Eropa pada abad pertengahan sampai menjelang abad ke-20 ya. Dan karakteristik manusia yang hidup pada dunia modern itu, sains menjadi salah satu kekuatan dan menjadi nomenklatur terpenting. Kemudian juga rasionalisme sangat kuat ya. Ilmu pengetahuan bahkan melebihi dianggap dalam tanda petik sebagai Tuhan ya. Manusia terjebak pada dunia modern yang serba canggih ya, dan manusia digiring pada sebuah era di mana teknologi memberikan kemudahan bagi orang ini. Dan dari pendekatan spiritualitas, manusia yang hidup di dunia modern ini banyak terjerabut dari akar-akar nilainya, karena berbeda dengan misalnya gelombang pertama yang diteorikan oleh Alvin Toffler sebagai gelombang agraris, di mana gelombang agraris manusia lebih cenderung bersahaja, punya nilai, punya komitmen pada spiritualitas juga masih kuat. Tapi ketika masuk dunia modern, manusia mulai tercerabut oleh akar-akar nilainya dan cenderung menuhankan sains dan teknologi. Dan alih-alih akhirnya dunia modern melahirkan generasi yang sangat tergantung pada teknologi, yang mudah gamang secara spiritualitas. Kemudian juga terjadi suasana depresi mental secara masif yang dialami oleh masyarakat yang hidup di dunia modern, dan terus berkembang sehingga terjadi dalam dunia modern ini sebagai sebuah krisis nilai ya. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai ilmu yang bebas dari nilai dan tidak penting lagi untuk kemudian berpegang pada aspek-aspek nilai. Itulah yang kemudian suburnya lahir liberalisme dan sekularisme dalam pemikiran keagamaan misalnya. Itu saya kira karakteristik dari masyarakat modern. Nah kemudian sekarang kata Ziauddin Sardar, ada era baru yang disebut dengan postmodernism. Postmodernisme ini adalah sebuah era di mana orang sudah melewati masa modern. Jadi pada era ini manusia sudah mulai mengalami titik jenuh pada Tuhan yang tidak memberikan kepuasan batin, pada sains maksud saya, yang tidak memberikan kepuasan batin. Pada dunia modern pada postmodern orang sudah mulai tidak lagi menemukan jati diri yang menenteramkan batinnya, maka orang cenderung kembali kepada nilai. Jadi postmodernisme ini ada aspek positif di mana orang sudah mulai bosan dengan teknologi, kemudian bosan dengan sains dia yang tidak membuat dia bisa tenang dan bahagia, maka orang masuk ke wilayah postmodernisme di mana orang sudah cenderung ingin menjadikan nilai, menjadikan agama sebagai guidance untuk menemukan ketentraman. Era postmodernisme ini fenomena sudah berkembang tentang munculnya misalnya dengan tasawuf di corporate, di mana orang-orang yang punya pengalaman keagamaan itu lahir dari masyarakat maju ya, masyarakat modern, karena dia berpikir bahwa ternyata dunia modern yang serba sains, serba teknologi, serba ilmu pengetahuan tidak cukup mampu untuk mengantarkan dia hidup dalam sebuah ketentraman batin. Maka tetap dalam postmodernisme ini perlu ada nilai, perlu ada agama, orang perlu kembali lagi kepada nilai keberagamaan. Itulah kira-kira gelombang peradaban pemikiran keagamaan manusia menurut Ziauddin Sardar. Jadi ada modernisme, ada postmodernisme. Dan mudah-mudahan kajian singkat ini akan memberikan wawasan kita bahwa di era postmodernisme seperti sekarang ini memang kita butuh kembali kepada nilai keagamaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.